Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Syafitri, NIM 0309193102. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai problem based learning, yaitu dengan menggunakan materi dari kelas 8, yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah strategi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para murid-murid? Saya harap keadaan kalian semuanya baik, walaupun saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung untuk memulai pembelajaran kita ini. Tapi alangkah baiknya jika kita harus bersemangat apapun yang terjadi dengan keadaan ini, dan kita doakan saja semoga keadaan ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan saya harap semua kameranya diaktifkan. Oke, berdoa dimulai, doa selesai. Nah, apakah kalian sebelumnya pernah menonton film-film box office yang ada di televisi, ataupun film-film yang berbahasa Inggris ataupun bahasa lainnya di bioskop ataupun di televisi? Saya rasa kalian semua sudah pernah menonton ya. Nah, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya dengan kalian menonton seperti itu, dan hal itu menjadikan suatu keharusan buat kalian menonton film-film barat ataupun film-film berbahasa Inggris, kita sudah dijajah secara tidak langsung. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Awal mulanya kita menonton dengan tujuan kepuasan diri, tapi lama-kelamaan bahasa dari film tersebut nyangkut di dalam pikiran kita dan terbawa ke keseharian kita. Nah, bangsa-bangsa barat sendiri ini mempunyai banyak sekali cara untuk menjajah negara-negara lain, terutama negara di kawasan Asia Tenggara yang notabene masih minim akan pengetahuan dan lebih gampang untuk dipropaganda serta diadu domba. Hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, tadi kalian suka sekali nonton film-film barat atau film-film berbahasa Inggris ataupun bahasa lainnya dari negara barat. Nah, kalian tahu nggak sih kapan bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia? Selama ini kita tahu kita yang berkunjung ke negara-negara barat. Nah, hal yang pertama yang mendasari bangsa-bangsa barat ke Indonesia adalah keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat di Indonesia. Nah, selain dari lokasi dan juga tempat ataupun wilayah Indonesia yang strategis sehingga kegiatan ekonomi dan transportasi serta komunikasi bisa dilakukan dengan baik, ada lagi salah satu keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia dan menjadi salah satu pendorong ataupun minat mereka untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa Eropa pun yang letaknya jauh dengan ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Oke, kalian bisa lihat buku paket halaman 196. Nah, yang pertama latar belakang kedatangan bangsa barat. Oke, di sini kita akan membahas mengapa bangsa-bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia. Kekayaan apa saja sih yang membuat bangsa-bangsa barat tertarik dan menjadi faktor pendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia? Oke, di sini ada aktivitas kelompok kalian bisa kerjakan untuk memahami kenapa bangsa-bangsa barat ataupun bangsa Eropa sangat tertarik untuk datang ke Indonesia. Terus di halaman 197 kalian juga bisa lihat ada tabel untuk mempermudah pengerjaannya, ada daya tarik dan faktor pendorong, kalian bisa cari. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada zaman dahulu, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Namun, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II pada tahun 1453 mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini karena ditutupnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia yang dilakukan oleh Turki Utsmani kepada bangsa Eropa. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah untuk membelinya secara langsung, termasuk Indonesia. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Bangsa Eropa menyukai rempah-rempah dari Indonesia karena selain mutunya yang bagus, harganya pun lebih murah dibandingkan di Eropa. Dalam perkembangannya, tujuan mereka tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi ada tujuan lebih luas yang disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti mencari kekayaan dan keuntungan dengan mengumpulkan rempah-rempah, emas, perak, bahan tambang, dan bahan-bahan lain yang berharga. Glory yang artinya kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di wilayah baru yang ditemukannya.
Gospel yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan awal dari bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah dengan untuk mengambil rempah-rempah. Pada awalnya untuk mengajak kerjasama ataupun membeli rempah-rempah, tapi lama-kelamaan mereka berkeinginan untuk menguasai rempah-rempah serta negara Indonesia. Nah, di halaman 201, kalian bisa lihat kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ini adalah ilustrasi rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia di atas. Belanda adalah negara yang paling menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, kemudian ada kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1486 diperkasai oleh Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika Barat yang ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Nah, Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, kemudian ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris yang diberi nama dengan EIC atau East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan oleh EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkirkannya ke India. Walaupun Inggris datang ke Indonesia, namun pengaruhnya tidak sebesar Portugis dan Belanda. Seperti yang kita tahu bahwa Belanda adalah penjajah paling berpengaruh di Indonesia dengan beberapa kebijakannya seperti VOC dan salah satu yang paling terkenal dan melekat di hati masyarakat Indonesia pada saat ini yaitu tanam paksa. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa membaca mengenai sistem tanam paksa serta VOC. Nah, untuk itu mungkin sampai di sini aja pembahasan kita hari ini. Lebih dari kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.